Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, yang kami hormati Bapak Ibu penguji PPG LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Misri Farni Gobel SPDI. Saya guru di SD Muhammadiyah Molibagu, Kecamatan Bolang Uki, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hari ini Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024 jam 9.00, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 2 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, materi berperilaku terpuji, submateri menyayangi sesama, empati, dan bertutur kata yang lembut di SD Muhammadiyah Molibagu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik adik-adik, hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi perilaku terpuji. Ya, baik adik-adik, sebelum belajar, Ibu akan ajak kalian untuk bernyanyi dengan lagu tangan ke atas. Paham? Paham. Oke, sebelum berdoa kita bernyanyi. 1, 2, 3. Tangan ke atas mencapai hitam, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Macam-macam terpelajaran itu berangai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sebelum belajar Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Adelia
Nadia Nurlia, Hadir. Arfarian Samuda, Hadir. Putri Selvi Gilano, Hadir. Baik adik-adik, sebelum belajar, Ibu minta untuk kalian periksa di meja kalian. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar materi tentang berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji di sini ada 3. Yang pertama, menyayangi sesama, dan yang kedua, empati, dan yang ketiga, bertutur kata yang lembut. Itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita belajar, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Apa yang kamu rasakan ketika ada seseorang mengucapkan kata-kata yang benar? Senang, Gembira. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan kalian ketika membantu teman yang lagi kesulitan? Senang. Nah, oke, apa lagi selain senang? Gembira. Apa lagi? Bahagia. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan jika ada teman kamu atau orang lain yang sedang diejek oleh teman yang lain? Kecewa. Apa lagi? Marah. Oke, nah itulah pertanyaan sebelum Ibu mulai kegiatan pembelajaran, yaitu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat melaksanakan sikap menyayangi sesama dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu membedakan bertutur kata yang baik dan buruk dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sikap menyayangi sesama, empati, dan bertutur kata yang lembut dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu memperagakan cara bertutur kata yang baik dan benar. Dan yang kelima, peserta didik mampu menguraikan tentang bagaimana bersikap menyayangi sesama, empati, dan bertutur kata yang lembut dengan benar. Dan yang keenam, peserta didik mampu mempraktikkan sikap menyayangi sesama dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memasangkan beberapa contoh sikap menyayangi sesama, empati, dan bertutur kata yang lembut dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini. Ya, sebelum lanjut, Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian, yaitu yang pertama, belajar berperilaku adalah investasi terbaik untuk masa depan. Dan yang kedua, dengan berperilaku terpuji, kita akan mendapatkan banyak teman dan juga banyak rezeki.
materi berperilaku terpuji. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang berperilaku materi dengan judul perilaku terpuji, yaitu ada 3. Yang pertama, menyayangi sesama, empati, dan bertutur kata yang lembut. Ya, sebelum itu Ibu akan jelaskan apa itu menyayangi sesama. Coba adik-adik sebelum Ibu jelaskan, siapa yang bisa memberikan contoh tentang menyayangi sesama? Bagaimana itu menyayangi sesama? Menyayangi teman. Menyayangi teman, menyayangi orang lain, menyayangi Orang tua. dua. Semua orang harus kita Sayangi. apalagi orang tua. Nah, jadi sini adik-adik Ibu akan jelaskan, menyayangi sesama adalah tindakan menghargai, peduli, dan memberikan perhatian kepada orang lain yang ada di sekitar kita, tanpa memandang perbedaan latar belakang, agama, ras, dan status sosial. Itu. Jadi, kita harus menyayangi sesama itu tidak harus memandang orang itu harus kaya, harus agamanya tinggi, harus latar belakangnya orang apa, tidak bisa. Berperilaku terpuji itu dengan menyayangi sesama, kita harus itu tidak bisa membedakan latar belakang orang lain, agama, ras, atau status sosial. Itulah penjelasan menyayangi sesama. Adapun juga menyayangi sesama di sini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, atau bahkan hanya dengan menunjukkan senyuman yang tulus. Nah, itu menyayangi sesama yang dapat kita wujudkan. Setelah itu, yang kedua, empati. Coba adik-adik, siapa yang bisa memberikan contoh bagaimana itu empati? Sedang berduka cita. Nah, pergi kepada teman yang sedang berduka Cita. atau ada teman yang keluarganya meninggal, bisa kita harus apa? Pergi. Pergi ya ke rumahnya. Berikut yang ketiga, bertutur kata yang lembut. Coba Ibu akan tanyakan dulu, siapa yang bisa memberikan contoh apa itu bagaimana bertutur kata yang lembut? Bagaimana berkata yang lembut? Berkata dengan sopan kepada Orang tua. orang tua. Siapa lagi? Guru. Siapa lagi? Siapa lagi? Teman atau orang Lain. ya. Ibu akan jelaskan, bertutur kata yang lembut artinya kita dapat berbicara dengan cara yang baik, sopan, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Misalnya, ketika ia berbicara kepada teman, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Contohnya seperti tolong, terima kasih, dan kita juga harus mendengarkannya dengan baik saat orang lain itu berbicara dan tidak memotong pembicaraan mereka. Ketika kita ingin meminta maaf, kita bisa mengatakan maaf dengan tulus. Jadi itulah penjelasan bertutur kata yang lembut ketika ada orang yang sedang menyampaikan pendapat atau sedang berbicara. Jangan dipotong pembicaraannya, karena itu adalah perbuatan yang tidak Baik. Ya, baik adik-adik, itulah penjelasan Ibu materi
memuji. Yang pertama ada apa? Menyayangi sesama, empati, Bertutur kata yang lembut. bertutur kata yang Lembut. baik. Adik-adik, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan bentuk kelompok. Baik adik-adik, sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 yang akan diketuai oleh adik Kilat, kelompok 2 Ayas, dan kelompok 3 Elva. Ya, di sini Ibu akan pensil warnanya mana? Kok nggak ada? Duh, gimana ini? Aku sayang teman-teman. Laili, semangat. Tenang saja, kamu pasti menang. Iya Laili, tenang saja. Kita semua di sini dukung kamu kok. Jangan lupa berdoa ya, Nak. Hah? Pensil warnanya mana? Kok nggak ada? Duh, gimana ini? Laili, ada apa, Nak? Kamu kenapa? Kok nangis? Ibu, pensil warna Laili nggak ada di tas. Terus gimana Laili bisa ikut lomba? Astagfirullah, jadi kamu lupa membawa pensil warna? Ya sudah, tenang dulu ya, Nak. Nisha, ayo ikut, cepetan. Nisha, kita patungan ya beli pensil warna ini. Iya, ini uangku. Laili, sudah jangan nangis terus. Ini pensil warna buat kamu. Iya Laili, baik adik-adik, sekarang Ibu minta kalian berdiskusi tentang video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi tentang video yang sudah Ibu tampilkan yang ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Ayo silakan berdiskusi. Baik adik-adik, hasil diskusi kalian Ibu minta silakan presentasikan di depan. Masing-masing setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi, yaitu dengan mencari contoh yang mencerminkan sikap menyayangi sesama, empati, dan bertutur kata yang lembut. Iya, sekarang kita mulai dari kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 2. Mari kelompok 2. Ayo mari. Terima kasih karena sudah membelikan pensil warna
dan bisa ikut lomba ini. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Maju di depan. Teman-teman ini memberikan pensil warna untuk lain. Lainnya mengikut lomba menggambar dan dia mendapatkan juara 1. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Kita lanjutkan dengan kelompok 3. Memberikan pensil warna kepada temannya yang membutuhkan. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Sekarang kita berikan aplaus dulu. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik adik-adik, karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok juga dapat menampilkan adegan dari video tadi yang kalian sudah simak. Laili, kenapa kamu menangis? Laili, kenapa kamu menangis? Baik adik-adik, karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, maka dari itu Ibu, mari sama-sama kita memberikan apresiasi dulu untuk setiap kelompok. Tepuk tangan. Baik adik-adik, sekarang tugas kelompoknya sudah selesai. Terus Ibu akan melanjutkan dengan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. LKPD di sini akan dikerjakan masih setiap kelompok, dan itu akan dikerjakan oleh setiap kelompok. Kamu terus. Baik adik-adik, karena Ibu sudah bagikan LKPD, jadi masing-masing kelompok dapat mengerjakan LKPD tersebut. Ibu berikan waktu 5 menit. Kerjakan sekarang.
bersama membangun impian. Raihlah cita dan harapan. Baik adik-adik, kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sekarang Ibu kumpul kembali LKPD-nya dan akan Ibu berikan nilai. Lakukan semua dan bulatkan tekadmu, wujudkan segala cita impianmu. Meragaku semangat jiwaku, putih tulangku bersatu padu. Baik adik-adik, LKPD-nya sudah Ibu periksa dan sudah Ibu berikan nilai. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan yang berkaitan dengan materi kita, berperilaku terpuji. Dengan berperilaku terpuji kita akan mendapatkan banyak apa? Ilmu, banyak rezeki, banyak banyak ilmu, banyak rezeki, banyak teman. Baik adik-adik, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita menyimpulkan hasil materi yang sudah kita pelajari hari ini. Coba siapa yang bisa membantu Ibu baca kesimpulan yang ada di depan? Ayo, adik Delvan. Bisa? Menyayangi sesama. Penting bagi kita untuk saling menyayangi satu sama lain. Dengan saling menyayangi, kita bisa membuat lingkungan di sekitar kita menjadi lebih bahagia dan damai. Menyayangi sesama juga berarti kita saling membantu dan mendukung ketika ada teman atau keluarga yang sedang membutuhkan. Oke, kembali ke tempat. Ya, sekali lagi Ibu akan simpulkan, yaitu menyayangi di sini, menyayangi sesama, yaitu sangat penting bagi kita untuk saling menyayangi satu sama lain. Dengan saling menyayangi, kita bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih bahagia dan damai. Serta menyayangi sesama juga berarti bisa membantu dan mendukung ketika ada teman atau keluarga yang sedang membutuhkan. Dan yang kedua yaitu empati, yaitu kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Seperti contohnya tadi, berbelasungkawa kepada teman yang ditinggal wafat oleh orang tuanya. Dan yang terakhir, bertutur kata yang lembut. Kita seharusnya selalu berbicara dengan lembut dan sopan, maupun kepada siapa saja, terutama untuk orang tua, keluarga, teman, atau orang lain. Ya, itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Jadi adik-adik, itulah hasil pelajaran kita yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang berperilaku terpuji. Mari sama-sama kita tanamkan sikap berperilaku terpuji di mana saja kehidupan sehari-hari, apalagi yang di rumah, di sekolah,
dan di lingkungan sekolah. Mari sama-sama kita terapkan sikap berperilaku terpuji dengan baik dan benar. Adik-adik sudah paham? Iya, baik, karena pelajaran kita akan selesai. Sebelum kita tutup berdoa atau sebelum pulang, Ibu akan memberikan tugas rumah yang akan kalian kerjakan di rumah, dan Ibu akan periksa di pertemuan berikut. Tugasnya yaitu mencari contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang menyayangi sesama, empati, bertutur kata yang lembut dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tugas yang akan kalian kerjakan di rumah dan akan Ibu periksa pada pertemuan berikut.